Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 19060065 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Dalam video ini merupakan tugas pertemuan kelima dari mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan, yaitu tentang teori klasik dan teori Marx tentang pembangunan ekonomi. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Poin pertama yaitu teori klasik. Teori klasik ini secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama itu kebijakan pasar bebas. Ahli ekonomi klasik meyakini adanya perekonomian persaingan sempurna atau pasar bebas yang secara otomatis bebas dari segala campur tangan dari pemerintah gitu. Kemudian yang kedua, pemumpukan modal kunci ke arah kemajuan. Kaum klasik memandang pemumpukan modal sebagai kunci kemajuan. Mereka sangat menekankan penting arti tabungan dalam jumlah besar. Hanya pemilik modal dan tanahlah yang mampu menabung, kata mereka. Kelas pekerja tidak mampu menabung karena mereka hanya bisa menerima upah yang sama besarnya itu dengan kebutuhan hidup minimal gitu. Kemudian yang ketiga yaitu keuntungan rangsang bagi investasi. Menurut kaum klasik, keuntungan merangsang investasi. Semakin besar keuntungan, maka semakin besar pula akumulasi modal yang akan diinvestasikan gitu. Yang keempat, keuntungan cenderung menurun. Keuntungan tidak akan naik terus-menerus, namun cenderung menurun apabila persaingan untuk menghimpun modal antar kapitalis meningkat, kata kaum klasik. Menurut Smith, alasannya ialah naiknya upah sebagai akibat dari persaingan antar kaum kapitalis. Menurut Ricardo, upah dan sewa naik karena harga jagung naik, keuntungan akan menurun, katanya gitu. Selanjutnya yang kelima yaitu keadaan stasioner. Semua ahli ekonomi klasik meramalkan timbulnya keadaan stasioner pada akhir proses pemumpukan modal. Sekali keuntungan menurun, proses ini akan terus berlangsung sampai keuntungan menjadi nol. Pertumbuhan penduduk dan pemumpukan modal terhenti dan tingkat upah mencapai kebutuhan hidup minimal. Kemudian penilaian terhadap teori klasik ini. Yang pertama itu mengabaikan kelas menengah. Teori ini mengabaikan peranan kelas menengah yang memberikan daya dorong pada pertumbuhan ekonomi. Padahal sumber utama tabungan di negara maju adalah para penerima pendapatan, bukan pemilik harta atau modal. Yang kedua yaitu melalaikan sektor publik. Bagi kaum klasik, persaingan sempurna dan lembaga milik pribadi merupakan persyarat utama bagi pembangunan ekonomi. Akan tetapi, mereka gagal mengakui peranan penting yang dipegang sektor publik dalam pencapaian akumulasi modal pada tahun-tahun terakhir ini. Yang ketiga, meremehkan teknologi. Salah satu kekurangan pokok teori klasik ini ialah ketiadaan mempertimbangkan peranan teknologi yang dimainkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan. Yang keempat yaitu pemikiran keliru mengenai upah dan keuntungan. Upah ternyata tidak cenderung menurun atau menuju tingkat hidup minimal. Kenaikan upah yang terjadi terus-terusan tanpa dibarengin oleh kemerosotan tingkat keuntungan. Perekonomian yang matang ternyata tidak mengalami tahap stagnasi ekonomi itu gitu. Kemudian yang kelima, proses pertumbuhan yang tidak realistik. Teori klasik mengasumsikan suatu keadaan stasioner di mana kemajuan berjalan mulus dan terus-menerus gitu katanya. Nah, tetapi saat sekarang proses pertumbuhan terbukti tidak berjalan secara mulus dan berkesinambungan, tetapi dengan cara melompat-lompat gitu. Kemudian poin selanjutnya yaitu teori Marx. Marx menyumbang kepada teori pembangunan ekonomi dalam tiga hal, yaitu dalam arti luas memberikan penafsiran sejarah dari sudut ekonomi. Yang kedua, dalam arti sempit merinci kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis.
Dan yang terakhir, menawarkan jalan alternatif tentang pembangunan ekonomi terencana. Yang pertama, penafsiran sejarah secara materialistik. Nah, sebab utama perjuangan adalah pertentangan antara cara produksi dengan hubungan produksi. Cara produksi menunjukkan perjanjian produksi tertentu dalam masyarakat keseluruhan, cara hidup sosial, politik, dan keagamaan. Hubungan produksi ditandai secara khas oleh komponen yang pertama itu organisasi buruh dalam bentuk pembagian kerja dan kerjasama, keterampilan, dan status. Yang kedua, lingkungan geografis dan pengetahuan pemanfaatan sumber dan bahan. Yang ketiga, proses dan sarana, teknik, dan keadaan lain seperti ilmu pengetahuan pada umumnya gitu. Kedua yaitu nilai lebih. Tenaga buruh serupa dengan komoditi lainnya. Pemilik tenaga menjual tenaganya menurut harga dalam pasar tenaga kerja, yaitu nilainya. Nilai di sini sama dengan nilai komoditi lain, merupakan jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga buruh tersebut. Dengan kata lain, yaitu nilai tenaga buruh adalah nilai dari sarana kehidupan yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupannya. Ketiga, akumulasi modal. Menurut Marx, motif utama kapitalis adalah untuk meningkatkan nilai lebih guna memperbesar keuntungan. Nah, ia mencoba memaksimalkan keuntungan melalui 3 cara. Yang pertama, memperpanjang jam kerja agar meningkatkan jam kerja tenaga lebih. Yang kedua, mengurangi jumlah jam yang diperlukan untuk menghasilkan makanan buruh. Yang ketiga, meningkatkan tenaga kerja, yaitu meningkatkan produktivitas tenaga. Ini perlu perubahan teknologi yang membantu meningkatkan keseluruhan output dan menurunkan biaya produksi gitu. Keempat, yaitu krisis kapitalis. Sebab utama segala krisis ekonomi menurut Marx adalah kemiskinan dan terbatasnya daya beli orang banyak. Krisis ekonomi nampak dalam bentuk melimpahnya hasil produksi barang, sulitnya menemukan pasar, jatuhnya harga, dan turunnya produksi secara tajam. Selama krisis ini pengangguran meningkat secara tajam juga. Nah, upah buruh pun dipotong terus-terusan, fasilitas kredit juga hancur, dan buruh kecil menjadi binasa gitu. Kemudian selanjutnya penilaian atau kekurangan dari teori Marx ini. Nah, yang pertama itu nilai lebih yang tidak realistis. Yang kedua, kemajuan teknologi bermanfaat dalam meningkatkan pekerjaan. Yang ketiga, kecenderungan jatuhnya keuntungan tidaklah benar. Nah, yang keempat, Marx tidak memahami fleksibilitas kapitalisme. Dan yang terakhir yaitu teori siklus Marx adalah salah gitu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang teori Marx terhadap negara terbelakang. Nah, teori Marx ini tidak bisa diterapkan secara langsung di negara berkembang gitu. Nah, kenapa? Karena si Marx ini tidak memikirkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang gitu. Nah, kegagalan Marx ini untuk menyadari adanya tekanan penduduk membuat teorinya tidak bisa diterapkan di negara terbelakang yang berpendudukan yang sangat padat gitu. Nah, namun beberapa variabel dalam analisisnya itu benar-benar ada dalam perekonomian serupa gitu. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan jika ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.